Kekuatan politik JK dibongkar, Mualimin, JK akan mati-matian dukung Anies. Ditulis oleh Nina Nor di sewot.com. Hubungan erat antara Jusuf Kalla, JK, dan Anies memang sudah jadi konsumsi umum. Mereka pun tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Seringkali Anies disebut sebagai anak didik JK. Anak didik atau boneka ya? Soalnya para pendukung Anies juga kerap menuduh Presiden Jokowi sebagai boneka partai. Wajar dong kalau kita juga mempertanyakan. Oke, Presiden Jokowi memang diusung oleh partai politik, PDIP. Namun, kita juga tahu bahwa PDIP itu partai nasionalis, yang juga mengusung kesatuan dan persatuan bangsa untuk kemajuan negara ini. Sejalan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia, sehingga sudah tembus ke triliun dolar klub dan mampu mempertahankan kestabilan ekonomi selama pandemi. Sementara kita lihat Anies ini kan, didukung oleh gerombolan yang kalau demo biasanya ada saja membawa bendera HTI dan atau bendera Palestina. Di mana nasionalisme Anies? Sekedar menggemakan sentimen anti-China dalam berkilah soal patung bambu ratusan juta rupiah yang akhirnya jadi sampah. Sekedar menyebut kata pribumi dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, mana kinerja yang bisa mensejahterakan warga Jakarta? Sudah berapa kali banjir merusak harta warga? Rumah yang dijanjikan buat warga miskin pun tinggal pepesan kosong. Oleh sebab itu, motivasi JK mendukung Anies pun memang kerap jadi pertanyaan. Ketika Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi, analisa pun mencuat soal adanya poros baru Anies-Rizik JK. Seperti yang dimuat oleh majalah Gatra pada November tahun 2020. JK begitu yakin terhadap kekuatan poros baru ini, sehingga dia pun tidak segan bicara blak-blakan soal dukungannya terhadap Anies dalam Pilkada DKI. Seperti yang disebutnya dalam wawancara yang ditayangkan oleh kanal YouTube Berita 1 pada tanggal 4 Desember tahun 2020 silam. JK bercerita bagaimana dia tengah malam menelepon Prabowo dan Ketua PKS. Saya telepon dari New York. Karena ada bahayanya, kalau Ahok yang menang ribut ini, dan bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo, ucap JK. Beberapa hari kemudian, Rizik malah ditetapkan jadi tersangka kasus kerumunan oleh pihak kepolisian. Yang berbuntut dengan penahanan Rizik, poros pun retak, kalau tidak mau disebut buyar ambiar. Apakah JK menyerah? Walaupun kekuatan jadi jomplang, karena Rizik berkali-kali dikuliti jaksa dalam proses persidangannya, JK nampaknya masih terus mendukung Anies. Ini dilihat dari bagaimana JK masih memainkan sentimen agama di depan acara silaturahmi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam beberapa hari lalu. Dari sisi ekonomi, apabila ada 10 orang kaya, maka paling tinggi 1 orang Muslim. Tapi apabila 100 orang miskin, setidaknya 90 umat yang miskin. Jadi pincang keadaan ekonomi kita, kata JK. Pernyataan ini pun mendapat tuduhan pengusungan politik identitas dari para netizen. Bikin rame medsos. Mengapa JK masih mencoba memainkan politik identitas? Mengapa masih saja terus mendukung Anies?
Mungkin karena besarnya kekuatan politik yang dimiliki oleh JK, sehingga masih pede untuk mengusung Anies di 2024? Seorang pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan, Lawan Institute, Muhammad Mualimin membongkar kekuatan besar yang dimiliki JK, yang diduga akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies Nyapres pada 2024. Mualimin menyebut, bahkan JK berani menentang hasrat politik Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, demi Anies. Tanpa restu Airlangga pun, JK bisa menggerakkan unsur Kahmi, aktivis HMI dan Dewan Masjid untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024, papar Mualimin. Apa yang dimiliki JK? Popularitas, uang, reputasi, pengalaman, jaringan, semua ada di dalam diri JK. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Kalau JK turun gunung, tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Bursah, Zarnubi, Mahfud MD, Muhadjir Effendi, saya pikir akan ada di kutub pendukung Anies. Saya kira MUI dan ormas Islam lainnya tertarik ikut gabung jadi tim sukses. Pola penggalangan massa seperti Pilgub DKI Jakarta 2017, potensial terulang, papar Mualimin sumber. Sebesar itukah kekuatan JK? Bisa jadi. Walaupun saya kurang yakin ya ketika nama Mahfud MD juga disebut. Masak sih, memang Mahfud MD pernah mendukung Prabowo sebelumnya. Tapi untuk mendukung Anies, rasanya turun derajat deh kalau Pak Mahfud ya. Saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK, walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan Capres di 2024. Masih banyak kadrun di negara ini. Ada kadrun yang sudah maksimal, ada pula kadrun yang baru belajar. Dari yang berusia tua hingga milenial sampai yang muda-muda, bahkan anak kecil. Itu tantangan buat capres nasionalis yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Capres yang kita dukung tentunya selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, like dan share video ini ya. Terima kasih.